Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Hadis dari halaman 7 masuk ke halaman 8. Anil Ala ibni Abdurrahmani annahu dakhala ala Anas ibn Malik fi darihi bil Basrati hina insarafa min az-zuhri wa daruhu bi janbil masjid. Falamma dakhalna alaihi qala asallaitumul asra faqulna lahu innama insarafna sa'ata min az-zuhri qala wa sallul asra faqumna fasallaina falamma insarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiqi yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnayyi syaitani qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Rawahu Muslim. Dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwasanya ia datang kepada Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika itu ia baru saja melaksanakan sholat zuhur. Sedangkan rumah Anas bin Malik berada di samping masjid. Ketika kami masuk kepadanya, ia bertanya, apakah kalian sudah sholat asar? Kami menjawab, kami baru saja melaksanakan sholat zuhur. Anas berkata, sholat asarlah kalian. Lalu kami melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat, Anas berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah sholatnya orang munafik, yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ia baru berdiri untuk sholat, dan ia cepatkan sholatnya seperti ayam mematuk makanan 4 rakaat. Ia tidak mengingat kepada Allah dalam sholatnya itu kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasannya. Sudah jelas sekali. Jadi orang yang menunda-nunda sholat, dia mendirikan sholat, ya engkau pada akhirnya juga akan sholat. Tapi dia tunda sampai mau habis waktu. Itu sifat sholatnya orang munafik. Dulu belum ada jam. Ya, kalau dulu orang munafik itu menunda sholat, itu menunggu dan mengintai matahari. Dalam hadis ini disebutkan yaitu sholat asar. Yajlisu yarkubus syamsa. Dia duduk menunggu sambil mengintai matahari, ngulati matahari. Hatta idza kanat baina qarnayyi syaitan qama fanaqaraha arba'an. Begitu matahari sudah mau tenggelam, berada di antara dua tanduk setan. Ini gambaran matahari mau tenggelam. Orang munafik lantas segera berdiri. Berdiri kemudian sholat 4 rakaat secara cepat. Seperti ayam mematuk makanannya. Kita gambaran yang Nabi sebutkan ini, kita paham. Ayam mematuk makanan itu cepat sekali. Tul kan itu. Mana ada ayam mematuk makanan tul mandek, dinikmati sih, ya tak? Habis itu glegeken sih, terus angkat kepala lagi, baru itu nunduk lagi. Nggak ada yang namanya ayam, ya cepat sekali mematuk makanannya, ya, secepat kilat, 4 rakaat, disik-disian, oyak-oyakan dengan waktu maghrib. Oyak-oyakan, kejar-kejaran dengan waktu sholat berikutnya. Lah kalau kita sekarang tidak mengintai matahari, tapi mengintai jam. Ya, menunda-nunda, males-malesan sambil diintai jamnya.
Jadwal ngasar jam berapa? Oh, jam sekian. Alah, lagi jam 1, cik suwe. Alah, baru 1:30, masih lama. Jam 2 masih lama. Jam 2:15, alah masih 15 menit. Karena sekarang asarnya 2:30 lebih sedikit. Begitu 2:30 kurang 5, gedandapan. Melayu klebat, wudu, habis itu ngadeg, nganggo sarung, ubel-ubel, salat 4 rakaat, tul selesai sudah. Maka la yadkurullaha fiha illa qalilah. Dia tidak menyebut Allah dalam solatnya itu, tidak mengingat Allah dalam solatnya itu, kecuali hanya sedikit, sangat sedikit sekali. Bagaimana mungkin dia mengingat Allah dalam solatnya? Padahal Nabi kita ngendikon, innal musalli yunaji rabbahu fal yangdur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu dia tengah bermunajat kepada Rabb-nya. Maka hendaknya dia memperhatikan apa yang dia munajatkan. Ini butuh ketenangan, butuh kekhusyuan, butuh tumakninah. Interaksi kita dengan Allah. Nah kalau sholat kita secepat kilat seperti itu, kejar-kejaran dengan waktu sholat berikutnya, bagaimana mungkin bisa tumakninah? Bagaimana mungkin bisa khusyuk? Tidak akan bisa tumakninah, tidak akan bisa khusyuk. Nah wong oyak-oyakan, kejar-kejaran selak krungu adzan, maka bacanya Allah Akbar, ngabirong waladhdallin, langsung gitu, langsung jentat-jendit. Nah ya, maka jangan kepingin sholat yang seperti itu. Itu sholatnya sifat sholat orang munafik. Dikiranya dia ingin menipu Allah, dikiranya dengan sholat yang seperti itu, nunda-nunda sampai mau habis waktunya, kemudian dia juga sholat pada akhirnya, dikiranya dia akan dapat pahala. Ternyata tidak. Di hadapan Allah nggak dapat apa-apa. Bagaimana mungkin wong dia tidak ingat Allah? Allah pun juga tidak akan mengingatnya. Ya, maka sholat, sebetulnya sholat itu kalau kita ingin berfungsi tanha anil fahsya wal mungkar, itu diawali dari tata pelaksanaannya dulu. Kalau pelaksanaannya intidom, tertib, insya Allah sholatnya bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Bagaimana mungkin sholat yang didirikan bisa mencegah dari perbuatan mungkar kalau dia mendirikannya kejar-kejaran dengan datangnya sholat berikutnya? Itu sudah suatu bentuk kemungkaran. Menunda sholat, oyak-oyakan dengan waktu sholat berikutnya, itu sudah bentuk kemungkaran. Bagaimana mungkin sholatnya akan berfungsi mencegah dari kemungkaran, sedangkan dia melaksanakannya saja, menunda itu dengan penuh sengaja, itu adalah satu bentuk kemungkaran sendiri. Nah kalau tata pelaksanaan pendirian sholat itu belum bisa intidom dengan baik, maka jangan harap bisa berfungsi sholatnya. Tanha anil fahsya wal mungkarnya itu jangan harap bisa berfungsi. Yang ada hanya isqatul wajib, menggugurkan kewajiban. Oh, saya orang Islam punya kewajiban sholat. Yang penting saya sholat, meski kejar-kejaran dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Yang penting saya sholat. Ini kan berarti surah apa-apa, yang penting saya sholat. Meski dudu sholat subuh, ning sholat subha, subuh duha. Ya, sholat subha, subuh duha dikerjakan jam 9, jam 10, jam 11.
Karena terlelap tidur, bukan terlelap wis tangi dan sengaja. Malam sengaja begadang, menjelang subuh tidur dengan alasan rufi al-qalam. Luar biasa, diangkat pena orang tidur. Padahal begadang. Sudah sampai jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, malah sengaja tidur. Wes turu sik. Tahu setengah jam lagi subuh, tapi sengaja wis turu sik. Engko nek ra turu-turu ndak krungu adzan subuh. Nek krungu adzan subuh harus wudu, harus sholat dulu. Tapi kalau saya tidur kan termasuk dihitung orang tidur. Itu bukan orang tertidur, tapi orang sengaja tidur. Orang yang rufi al-qalam, diangkat pena, itu orang ya betul-betul tertidur, bukan sengaja tidur. Kalau seperti itu sengaja tidur, semalam suntuk begadang, menjelang subuh dia sengaja tidur. Engkau salah krungu adzan. Kalau krungu adzan harus sholat, padahal wis ngantuk berat. Maka berusaha untuk tidur dulu sebelum adzan subuh berkumandang, biar diangkat pena. Lah Gusti Allah harus diakali. Ya, maka sholat kalau ingin berfungsi tanha anil fasya wal munkar dimulai dari intidham kita dalam tata laksananya, dalam pendiriannya. Kalau pendiriannya saja sudah bermasalah, maka fungsinya itu juga bermasalah. Oke, ada lagi?